Oke, selamat malam Bu Fasti. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai fagitopsis pada pertemuan ke-12. Boleh langsung dimulai? Apa itu fazitopsis? Fazitopsis, teknik for order of preference by similarity to ideal solution, adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan peringkat atau memilih alternatif terbaik dalam kriteria tertentu dalam kondisi ketidakpastian atau data yang tidak jelas atau fuzzy. Metode ini menggabungkan konsep fuzzy logic dan metode topsis untuk menangani masalah yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menangani data yang tidak pasti, subjektif, atau ambigu dapat digunakan untuk menganalisis kriteria yang bersifat kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Proses perhitungannya relatif mudah dimengerti dan diterapkan dibandingkan metode lain seperti ANP atau AHP. Untuk kekurangannya, sensitivitas pada bobot dan matriks keputusan tidak cocok untuk masalah yang sangat kompleks. Kompleksitas dalam penentuan parameter fuzzy memerlukan data awal yang cukup. Oke, kemudian di sini kita mempunyai 3 decision maker. Yang pertama itu ada decision maker 1, decision maker 2, dan juga decision maker 3. Nah, ini decision maker ini berdasarkan dengan para ahli gitu. Kemudian kita di sini mempunyai 3 alternatif yang dimana dimulai dari medium high, high sampai medium low. Boleh lanjut? Oke, kemudian yang tadi sudah kita jabarkan seperti medium high, dan lain-lain, ini kita transkripkan kepada linguistic scale-nya, yaitu kepada si fuzzy number-nya. Kayak semisal tadi kita mendapatkan low, very low, di sini kita jabarkan dengan 0,0, 0,0, dan juga 0,1. Nah, kemudian di sini kita ada both fuzzy juga. Untuk setiap kriteria tadi ada weight-nya masing-masing yang sudah ditranskripkan dengan fuzzy number. Boleh lanjut? Oke, jadi tadi sebelumnya itu decision maker-nya itu kan kita kan masih berupa medium low, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita transkripkan nih dengan fuzzy number yang tadi. Jadi semisal tadi di A1 untuk C1-nya itu misalnya medium high or medium low. Ya di sini medium. Kemudian di sini kita transkripkan ke dalam fuzzy number-nya, yaitu tadi ada 0,3, 0,5, dan juga 0,7. Begitupun seterusnya. Lanjut. Oke, kemudian di sini kita ada combine matrix. Nah, di sini combine matrixnya ini di sini ada rumusnya, di mana ini itu dengan menghitung jumlah tiap kolomnya, kemudian dibagi dengan jumlah rata-ratanya. Jadi semisal tadi mungkin balik ke sebelumnya. Oke, di sini di A1 C1 pada decision maker 1 kita mempunyai 0,3, kemudian di sini ditambahkan dengan decision maker 2 di A1 C1 0,5, ditambahkan juga dengan decision maker 3 di A1 C1 0,5, kemudian kita bagikan dengan 3 gitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil rata-ratanya. Boleh selanjutnya? Nah, hasil rata-ratanya itu di sekitar 0,43. Nah, begitupun untuk cara-cara selanjutnya. Boleh next? Oke, kemudian di sini kita ada normalisasi matriks fuzzy. Nah, jadi yang sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, di slide ini itu di dalam C1-nya itu di C1 di antara alternatif 1, alternatif 2, dan juga alternatif 3-nya, itu kita tuh paling tinggi di nilainya itu di bobot 0,9. Nah, ini tuh kita mencari nilai bobot tertinggi itu ketika kita mencari suatu benefit gitu. Kemudian kalau misalnya kita mencari suatu nilai cost, itu kita carinya tuh yang titik terendahnya, kebalikan dari maksimalnya. Boleh next? Nah, di sini
Untuk kriteria benefitnya ini, jadi tiap kolomnya ini nanti dibagikan dengan maksimumnya ya, yang tadi 0,9 nanti akan didapatkan hasil 0,86, 0,59, 0,45 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang kriteria cost-nya ini kebalikannya nih. Jadi untuk pembagian bobotnya itu di atas dibagikan dengan tiap masing-masing kolomnya begitu. Boleh next? Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Oke, dari sini saya benar yang melanjutkan penjelasan. Dan setelah kita menormalisasi matriks fusi, kita itu akan melakukan perkalian bobot. Nah, ini itu mirip-mirip seperti di topsis biasa ya, tapi bedanya kita itu mengkalikan setiap, kalau misalkan contohnya untuk topsis biasa itu biasanya kita ada bobot di sini, bobot 60%, 30%, 40%, dan setiap bobot itu akan dikalikan per kriterianya. Nah, tapi untuk di bobot fase topsis itu agak berbeda, tapi dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu RIJ kali WJ. Nah, tapi itu kan bentuknya itu kayak fase number, bentuknya ada 3 nomor tuh, seperti vektor berdimensi 3. 0, di sini misalkan ada 0,86, 0,59, dan 0,45. Nah, setiap nomor-nomor di sini, setiap vektornya itu akan dikalikan dengan weight, fuzzy weight namanya. Nah, kalau dilihat di sini, fuzzy weight itu dia itu ada sama-sama ada 3 pasang ya nomornya ya. Itu kalau bahasa simpelnya. Nah, dari sini tuh kita kalikan per nomornya tuh. Misalkan dari rumusnya ya, ini kayak low, mid, terus intinya max ya sebutannya. Nah, untuk di sini misalkan 0,86 itu dikalikan dengan 0,6 itu weight-nya. Jadi supaya lebih jelas, kriteria 1 itu setiap kriteria setiap barisnya itu dikalikan dengan bobot dari kriteria fuzzy weight. Nah, misalkan di C1 nih 0,6, 0,7, 0,8. Nah, itu dikalikan dengan kriteria di setiap alternatif. Nah, contohnya A1 0,86 itu dikali dengan 0,6 gitu. Terus 0,59 dikali dengan mana dia? Dikali dengan 0,7. 0,45 dikali dengan 0,8 dan seterusnya. Di sini juga seperti itu. 1 kali 0,6, 0,6 kali 0,7 dan itu diulang-ulang terus. Begitupun juga dengan C2 dicocokkan dengan C2. Itu kalau bisa bilang mirip, sangat mirip dengan topsis biasa ya. Nah, itu hasilnya. Dan kalau setelah mendapat hasilnya, ini hasil dari mana dia? Bobotnya. Ini lupa ditaruh ya, ini bobotnya. Ini kita coba ke Excel-nya ya. Nah, ini saya lupa taruh sepertinya untuk bobot. Nah, ini untuk hasil dari bobot normalisasinya itu ini ya. Jadi di A1 ada 0,52, ini bisa di zoom in kali ya, biar lebih jelas. Nah, normalisasi bobot. Nah, untuk alternatif 1 kita punya 0,5, 0,41 dan 0,36. Itu untuk hasilnya. Nah, setelah kita dapat hasilnya, dari sini itu kita akan menentukan phase dan phase. Phase dan phase itu apa? Phase itu adalah fuzzy ideal solution dan fuzzy anti ideal solution. Kalau di topsis kemarin, ini saya buka dari week sebelumnya, di situ kita ada namanya ideal and ideal solution, IS, positive ideal solution dan negative ideal solution. Kalau di sini namanya itu fuzzy ideal solution dan fuzzy anti ideal solution. Itu disebut seperti itu gara-gara nomornya beda nih formatnya. Di sini ada 3 kan, vektor 3 di sini. Matriks 1 kali 3 lah bisa dibilang. Nah, carinya itu gimana? Itu gampang ya kalau ini ya. Dia itu kalau kita buka Excel biar lebih gampang, pada dasarnya kita cuma menentukan, misalkan ya,
dalam kriteria 1 nih, kita lihat tiga-tiganya kita lihat. Ini kriteria 1 kan, coba saya tulis deh supaya lebih jelas nih. C1, C2, C3, C4. Begitu juga di sini nih, C1, C2, C3, C4. Nah, dari sini kita lihat tuh per apa ya nama bahasanya? Per fuzzy number-nya, misalkan di sini ada 0,52, 0,41 dan 0,36. Kita lihat tuh masing-masingnya, bukan cuma ini doang ya. Jadi kita lihat semua 0,52, 41, 36, 6, 46, 38, 39, 34, 33. Kita lihat semua. Nah, untuk bagian pertamanya 0,52 kita bandingin sama semua alternatifnya. Antara 0,52 dan 0,6 dan 0,39 yang paling tinggi yang mana? 0,6 kan? Jadi kita ambil 0,6-nya tuh. Nah, kita taruh sini 0,6-nya. Lanjut, lihat yang di materi vektor keduanya. Kita lihat 0,41 bandingin sama 0,46, bandingin sama 0,34, paling tinggi berapa? 0,46. Taruh tuh 0,46. Terus lanjut lagi, misalkan sini 0,33, lanjut lagi di bagian vektor ketiganya 0,36, 0,38 sama 0,33, yang paling tinggi siapa? 0,38 kan, kita taruh tuh di 0,38. Dan itu diulang terus sampai per kriterianya. Jadi kriteria 1 dalam tanda kutip nilai paling tinggi itu ini, atau ideal solutionnya itu ini, dan untuk negatif bukan anti ideal solution itu ini maaf, ini kebalik ya, ini harusnya vice, ini vice. Vice itu kan ideal dan vice itu anti ideal ya. Nah, untuk anti ideal kita itu cari yang minnya paling sedikit dari antara nomor-nomornya. Misalkan ini lagi ya, saya contohin lagi 0,52 bandingin sama 0,60 dibandingin sama 0,39, yang paling rendah yang mana? 0,39. Taruh tuh. Ini bisa dibayangin juga 0,34 dapat dari mana? 0,34 itu dapat dari sini. Gara-gara antara mereka bertiga, dia itu yang paling rendah. Begitu juga 0,3 dia dapat dari sini. Nah, itu juga dilanjutin sampai akhir. Nah, setelah kita dapat fuzzy ideal solution dan fuzzy anti ideal solution, baru kita berpindah ke mencari jarak alternatif. Ya, oh iya, jarak alternatif per alternatifnya. Ini bukan pembahasannya bukan jarak alternatif kayak jarak lain maksud, tapi jarak per alternatif ke ideal solusi dan anti ideal solusi. Itu cara hitungnya gimana? Nah, ini agak ribet ya, ini rumusnya agak ribet, tapi kita itu akan mengakar kuadrat setiap apa namanya ya? Setiap sebentar, maaf, saya lihat dulu nanti dikit rumusnya. Oh iya. Dia akan melihat setiap kriteria, misalkan di sini kita udah dapat fuzzy ideal solutionnya kan untuk setiap kriteria gitu. Dan dari sini kita hitung di mana dia. Maaf, saya agak lupa. A1, A2, A3. Oh, oke. A1, A2, A3, ini A1, A2, A3. Oke. Oh iya. Maaf, saya tadi agak lupa. Jadi kita lihat per alternatifnya. Jadi kan ini vice C1 yang paling tinggi itu kan dari alternatif. Itu per alternatif kan. Ini ada beberapa alternatif. Sini ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 tuh dari bobot normalisasi matriks fuzzy. Nah, dari bobot ini kita itu kalikan. Maksudnya kalikan gimana tuh? Masukin ke rumus maksudnya. Nah, di sini kan ada LIJ kurang LJ. Nah, ini itu maksudnya kalau vice itu anti ideal dan vice ideal solusinya. Kita itu cari aja tuh
Kalau misalkan kita mau mencari phase, kita itu pakai fuzzy ideal solution. Ini kayaknya agak susah kalau dibayangin. Ini bisa coret-coret nggak di sini? Oke, oke. Jadi dari sini, setelah kita mendapatkan phase dan phase-nya, kita itu dari apa sih namanya? Nah, bisa kita itu per alternatifnya kita masukin ke rumus ini. Nah, maksudnya gimana tuh? Ini bisa langsung, ini kayaknya kalau dijelaskan lebih jelas ya. Jadi misalnya nih di rumus ini kita mengambil mana pulpen saya. Nah, kita mengambil dari dari file yang sudah kita bikin. Mana dia? Ini nih. Nah, misalkan untuk alternatif 1 nih. Alternatif 1 kita ada ini mana dia? Ya, ini untuk mana dia? Misalkan dari alternatif 1 nih. Dari alternatif 1. A1. Ini. Itu nomor-nomornya berapa aja? Misalkan dari A1 itu dari bobot normalisasi ya, itu ada 0,8, bentar ini bukan angka akurat ini. Nah ini nih, belum ada perhitungannya. Kan yang dari pertama itu udah 0,52, 0,41, 0,36. Kan ya. Jadi ada 0,52, 0,41, 0,36. Nah, terus dari misalkan alternatif 1 tadi udah kita dapat, baru tuh kok nggak bisa pencet apa? Oh ini. Nah, kita lihat tuh, misalkan dari ini kan A1 kriteria 1. Ini alternatif 1 kriteria 2, alternatif 1 kriteria 3, alternatif 1 kriteria 4. Nah, per kriterianya itu kita cocokin tuh. Jadi untuk kriteria 1 kita taruh tuh phase-nya. Karena ini kita mau cari ideal solusinya kan. Kalau ideal solution berarti di sini kita taruh nomornya 0,6, di sini 0,46, di sini 0,38. Nah gitu. Ini untuk phase-nya. Faiz. Saya nama orang. Nah kalau udah, kita lanjutin tuh. Kan ini ada simbol apa sih? Simbol sum ya. Harus ditambah semua ya. Kita lanjutin tuh. Ini masih mencari ini ya, mana dia? Mencari alternatif 1, phase-nya alternatif 1. Kita tambahin dengan lanjut lagi dia dari A1 kriteria 2-nya. Jadi 0,36 kita taruh tadi kayak tadi. Ini berapa dia? 0,14, 0,3, 0,5. 0,14, 0,3, 0,5. Nah, gitu juga kita masukin tuh dari kriteria 2. 0,21, 0,38, 0,6. Nah, itu dapat dikalkulasi, terus kita jumlahin semua tuh, gara-gara ada simbol sum di sini nih. Kita jumlahin semua hasilnya tuh. Setelah kita jumlahin, lalu dibagi sama 1/3. 1/3 ini itu paten ya, dia emang ada di situ. Mungkin saya nggak terlalu tahu, tapi dilihat dari fuzzy number-nya itu kan dia ada 3 nomor, makanya dia itu bagi dengan 3. Setelah kita bagi, baru kita kuadratkan, dan itu akan mendapatkan phase untuk alternatif pertama. Nah ini. Nah kalau udah kita lakuin itu untuk phase dan phase itu mirip, prinsipnya sama, cuman kita pakai bagian fuzzy anti ideal solution. Oh maaf ya, sorry. Phase itu dipakai yang di bawah,
dan FIS itu dipakai yang di atas. Kan dari kependekannya ideal solution itu area yang plus, anti ideal solution itu yang minus. Setelah dapat FIS dan FIS-nya, itu kita dapat seperti ini. Lalu kita lihat closeness coefficient-nya. Closeness coefficient itu gampang dicarinya, cuma dibagikan saja. Dibagikan misalkan ada kriteria tuh closeness coefficient dari kayak jadi dari D minus dibagi dengan D itu apa sih? Mana dia? Oh iya, ideal solution dan non ideal solution itu tinggal dibagi. Jadi misalkan dari kriteria A1 nih, kita taruh tuh anti ideal solutionnya berapa? Anti ideal solutionnya kan 0,05. Taruh tuh di sini. Di sini 0,05. Terus dibagi dengan 0,05 dan tambah atau minus tadi? Ya, tambah 0,082. Jadi sini kita taruh 0,082 ditambah dengan 0,05. Nah, ini hanya untuk kriteria 1 ya. Kriteria alternatif 1. Jadi ini hasilnya di alternatif 1. Nggak kelihatan lagi. Nah, setelah kita mendapatkan ini untuk setiap alternatif, kita bisa nge-ranking seberapa bagus, seberapa ideal mereka. Dan untuk rankingannya, kita itu lihat koefisien kedekatan atau closeness coefficient yang tertinggi, yaitu adalah alternatif 2. Gara-gara kalau kita lihat closeness coefficient-nya itu 1, yang berarti dia adalah solusi yang ideal, lebih superior dari semua solusi. Dan untuk deskripsi sisanya, A1 menjadi peringkat 2 dan A3 menjadi peringkat terakhir. Itu saja dari saya. Jadi untuk kesimpulannya, pertama harus ada decision maker. Setelah decision maker, kita menggunakan linguistic scale untuk mentranslate decision maker yang ada. Lalu kita menentukan bobot fuzzy. Bobot fuzzy ini bisa di generate atau bisa diambil dari website manapun. Setelah kita translasi, kita menggabungkan atau dalam tanda kutip mengerata-ratakan. Setelah mengerata-ratakan, kita normalisasi matriks fuzzy tersebut. Lalu dari matriks fuzzy tersebut, kita normalisasi bobot, kalikan dengan bobot setiap fuzzy number-nya. Lalu dari sini kita mencari fuzzy ideal solution dan fuzzy anti ideal solution. Setelah kita mencari itu, kita mencari alternatifnya. Lalu kita mencari closeness coefficient untuk meranking alternatif-alternatif yang ada. Dan dari situ kita bisa menentukan alternatif mana yang paling baik. Hanya dari itu, kami dari kelompok 3, terima kasih sudah menonton.